Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di kesempatan kali ini kita membuat konten yaitu sebuah tutorial itu mengenai pengenalan alat ukur. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan yaitu alat ukur apometer atau yang disebut dengan multitester. Semoga tutorial ini bisa menambah pengetahuan kita yaitu dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Tapi jangan lupa untuk menambah semangat kita dan untuk bisa menambah ke tutorial-tutorial lainnya lagi agar lebih semangat, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di layar kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Oke, di kesempatan ini kita akan memperkenalkan alat ukur, yaitu perkenalan alat ukur apometer atau yang sering disebut dengan multitester. Bahwasannya apometer itu ada yang disebut dengan apometer analog, seperti gambar yang kita lihat di situ ada apometer analog. Nah, kawan-kawan sekalian, ini dia. Kalau untuk aslinya kita bisa lihat ini apometer analog. Ini tuh lebih lengkapnya. Oke, selanjutnya kita kenalkan juga yaitu yang namanya disebut dengan apometer digital. Perbedaannya apometer digital ini sama yang analog yaitu hanya menampilkan daripada hasil titik penilaian. Bahwasannya kalau kita lihat tadi untuk apometer analog itu nilainya ditunjukkan oleh jarum, sementara apometer digital ini nilai hasil pengukurannya ditunjukkan oleh langsung dengan layar digital. Ini kawan-kawan, ini yang disebut dengan apometer digital. Perbedaannya kalau dia yang di analog ini tadi dia skalanya penilaiannya ditunjukkan oleh jarum yang bergerak nanti, dan yang selanjutnya kalau untuk yang digital dia ditunjukkan oleh langsung ini papan digital sesuai dengan ukuran yang diukur oleh alat ukur tersebut. Fungsinya adalah untuk melihat skala maksimum, yaitu skala maksimum ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh selektor pada apometer tersebut. Ini yang disebut dengan skala, papan skala. Ini nanti pengukurannya adalah sesuai dengan perintah yang dilakukan oleh selektor kita. Sama halnya dengan juga yang digital. Nanti apa yang diperintahkan oleh selektor, maka itulah yang akan ditampilkan oleh layarnya masing-masing atau penilaiannya masing-masing. Ini sebagai penunjuk dalam pengukuran dilakukan pada apometer. Dia akan menunjukkan berapa besarnya sesuai dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh apometer. Nah, ini dia kawan-kawan, jarumnya nanti yang akan bergerak sesuai dengan perintah yang dilakukan oleh selektornya. Nah, berapa ukurannya? Ini kalau dia yang analog akan ditunjukkan oleh jarum. Tapi kalau yang pada digital nanti akan ditunjukkan oleh yang disebut dengan papan skala yang sesuai dengan namanya, yaitu sesuai dengan namanya ditunjukkan secara digital. Yang dikatakan juga sebagai mengenolkan jarum pada posisi kiri dan ada yang mengenolkan dalam posisi kanan. Ya, ini kawan-kawan, perlu kita lihat biasanya yang dikatakan dengan pengenolan jarum itu terdapat pada yang dikatakan apometer yang ini yang analog. Nih, kalau kita lihat di sini ada seperti negatif. Inilah yang digunakan apabila diputar ke kanan atau ke kiri. Di sini adalah untuk pengenolan yang dikatakan dengan jarum pada skala di sebelah kiri. Dan kemudian di sini ada satu lagi yang bisa diputar-putar. Ini adalah untuk pengenolan
di sebelah kanan. Karena kalau kita lihat di papan skala itu, di kiri ada 0 dan di kanan juga ada 0. Maka sesuai dengan tergantung pada fungsi yang diperintah oleh selektor ini tadi. Oke, selanjutnya ada yang dikatakan rank selector atau rank pemilih. Rank selector ini berfungsi atau memberikan perintah apa yang ingin kita ukur. Apakah kita ingin mengukur hambatan, mengukur kuota arus, kita harus sesuai dengan apa yang dipilih oleh selektor. Sama dengan yang dikatakan dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, kita harus sesuaikan alatnya. Jika kita ingin menimbang juga sesuaikan timbangannya. Oke, pertama yaitu yang di analog ya. Yang di analog nih sorry agak-agak kabus ya kameranya. Di sini ada selektor, ini yang dikatakan dengan selektor atau rank pemilih. Kalau kita arahkan ini ada tanda di sini ya, di jarum selektor itu ada garis tandanya, berarti inilah penunjuk panah. Kalau kita arahkan dia ke ACP, artinya kita ingin mengukur yang dikatakan tegangan arus bolak-balik atau AC pole. Kemudian kalau kita arahkan dia ke DCP atau DC pole, berarti kita ingin gunakan apometer ini mengukur yang dikatakan dengan arus searah. Dan selanjutnya apabila kita arahkan ini kepada DCA atau yang dikatakan yang disebut dengan kuat arus searah atau ampere, dan kemudian apabila kita arahkan jarumnya juga mengarah pada ohm, berarti kita ingin mengukur yaitu hambatan atau yang disebut dengan restart. Sama juga yang kalau kita lihat di sini ada yang di digital. Ini agak minta maaf, kameranya nggak mau pengertian, kawan-kawan. Mana caranya biar dia nggak blur ya? Blur nampak. Oke, di sini udah agak lumayan, kawan-kawan. Kita perhatikan, kalau kita ingin menggunakan ini ada film ini lambda, artinya adalah volt arus yang kita ukur adalah bolak-balik. Sementara yang di atasnya adalah jika kita arahkan ke atas. Nih, yang pertama ini adalah digunakan untuk mengukur arus bolak-balik, dan selanjutnya yang di atasnya ini adalah untuk mengukur arus searah, dan kemudian yang di atasnya itu digunakan untuk mengukur hambatan atau ohm. Kalau kita ingin mengukur ampere, di sini perhatikan ada huruf A. Nih. Itu untuk mengukur ampere atau kuota arus. Jadi kawan-kawan, digital dengan analog ini bedanya adalah cuman adalah hasil penilaian. Kalau yang analog dia ditunjukkan oleh jarum, dan yang digital ini ditunjukkan langsung dengan angka atau lebih mempermudah. Oke, selanjutnya yaitu ingin kita jelaskan yaitu mengenai measuring terminal atau probe positif dan negatif. Ini berfungsi adalah merupakan konektor yang menghubungkan apometer dengan apa yang mau kita ukur. Dia terdapat positif dan negatif. Oke kawan-kawan, ini dia yang disebut dengan probe. Ada positif, ada negatif. Tapi yang perlu kita perhatikan bukan warnanya saja. Memang yang biasanya merah itu adalah positif dan hitam itu adalah negatif, tapi perlu kita lihat adalah ke sumbernya langsung. Kemungkinan bisa saja ya, namanya manusia, bisa terbalik. Begitu juga dengan yang digital, kita perhatikan dulu dari dasarnya atau awalnya, sumbernya kabel itu dari mana. Pastikan yang merah itu benar-benar ke lubang positif dan yang hitam itu benar-benar ke lubang negatif. Ya kemungkinan mana tahu besok kabel ini rusak diganti dengan kabel yang biasa atau kabel-kabel yang bukan berwarna merah atau hitam. Jadi untuk kita semua lebih memperhatikan lagi yaitu sumbernya.
Jadi kalau jangan terfokus hanya merah dan hitam, tapi perhatikan dulu dan ikuti arah awal dan ujung kabelnya. Karena jika ini bisa terbalik, akan mengalami yang namanya resiko sesuai dengan yang diukurnya masing-masing. Bisa saja apometer ada yang sampai meletup, gosong, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita mengarah ke selektor ACP. Selektor ACP ini adalah mengukur tegangan arus bolak-balik. Oke, jelaskan. Tadi juga sudah dibilang, apabila selektor ini kita arahkan pada ACP. Nih, apabila ini kita arahkan ke ACP, artinya adalah kita ingin mengukur arus bolak-balik. Oke, selanjutnya juga ada yang dikatakan dengan selektor DCP, digunakan untuk mengukur arus searah. Perlu juga saya jelasin, apabila nih selektor kita arahkan, ini ujungnya nampak ya, apabila selektor kita arahkan ke DCP, artinya kita ingin mengukur arus searah. Sama juga dengan yang digital, ini perlu kita perhatikan. Di sini ada ini ya, V yang kedua dengan logo garis putus-putus dan garis lurus, itu artinya adalah untuk mengukur DC ataupun arus. Oke, selanjutnya ada yang dikatakan dengan selektor ohm. Selektor ohm ini adalah untuk mengukur yang dikatakan dengan hambatan listrik. Ya kawan-kawan, kita lihat ini ada apometer. Kalau selektornya kita arahkan, nih ujung selektor kita arahkan pada ohm, ini daerah ohm meter, artinya kita ingin mengukur yang namanya adalah hambatan. Dan begitu juga dengan yang digital, apabila kita arahkan dia ke arah ohm ini, artinya kita ingin mengukur hambatan listrik tersebut. Oke, selanjutnya ada yang dikatakan dengan selektor DC ampere. Itu biasanya untuk mengukur kuat arus DC atau kuat daripada kuat arusnya atau ampere. Ya kawan-kawan, kalau kita ingin mengukur yang namanya kuat arus atau ampere, kita bisa arahkan juga selektor ini pada DCA atau DC ampere, atau disebut dengan untuk mengukur kuat arusnya. Sama juga yang terdapat pada ya yang digital. Kita bisa lihat di sini ada huruf A ya, kita boleh arahkan. Nah ini ada huruf A, artinya adalah kita mengukur yang namanya kuat arus atau ampere.